Apakah kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Dapat. Syaratnya apa? Kalau kita mau. Kalau kita mau dan kalau kita berjuang. Gimana caranya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu kita belajar untuk taat kepada Roh Kudus. Taat kepada, maksudnya taat kepada Roh Kudus apa? Ya sama dengan taat kepada firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Kita setia kepada firman Tuhan. Kita mau dipimpin oleh firman Tuhan. Itu sama artinya dengan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang seperti ini hidupnya sangat dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka setiap sendi-sendinya, dalam pikirannya, dalam perkataannya, dalam tindakannya, itu semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Orang seperti ini sungguh dapat disebut sebagai man of God, manusia Allah. Inilah tujuan Allah menebus kita, saudara, supaya hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Selain daripada Roh Kudus yang dapat menguasai kita, siapa? Bisa saja diri kita yang menguasai kita. Kita tidak memberi diri kita dikuasai Roh Kudus. Sudah, kita punya wilayah-wilayah sendiri, saudara. Seringkali kita punya wilayah-wilayah sendiri, di mana wilayah itu kita tidak serahkan kepada Tuhan. Tuhan mau supaya seluruh wilayah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Jadi artinya begini, saudara. Wilayah hidup kita itu mungkin sangat luas sekali. Maka sejauh mana Tuhan dapat memimpin kita adalah seberapa luas wilayah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Semakin luas wilayah hidup kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan dapat berkarya lebih leluasa dalam hidup kita. Kalau hidup kita, wilayah hidup kita yang sempit, wilayah hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan begitu sempit, maka Tuhan tidak dapat berkarya dalam hidup kita. Maka Tuhan juga berkarya sempit dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau supaya kita membuka wilayah hidup kita seluas-luasnya bagi Tuhan. Tidak ada lagi wilayah yang kita kuasai sendiri. Tapi semua wilayah hidup kita dikuasai oleh Tuhan.